Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan melakukan role play pengkajian skala risiko jatuh. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan pemeran dalam role play kami. Yang pertama, pembuat skrip ada Cynthia Amalo dan Ricky Pelo. Untuk editor ada Marlisa Aniafai dan Putri Lasminta. Untuk perawat 1 ada Martina. Perawat 2 Algi Kristi. Head nurse Cantika Manuain. In charge Ezra Maria. Pasien Maretiwati Leo. Dan menantu pasien ada Abraham Sembiring. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Suster Ezra dan teman-teman. Baik, kita akan melakukan operan shift pagi ke shift siang. Perawat in charge ada Suster Ezra. Total pasien saat ini ada 20 orang pasien. Untuk pasien dari kamar 201 sampai 205 akan dipegang oleh Suster Martina, dan pasien dari kamar 206 sampai 210 itu dipegang oleh Suster Algi. Nanti untuk pasien dari kamar 208 atas nama Ibu Mareti akan melakukan ronsen toras dengan Dokter Ricky. Karena tadi pagi masuk dengan keluhan sesak nafas, batuk sudah 5 hari. Rencananya akan dilakukan tindakan jam 2 siang, tapi nanti bisa di-follow up lagi dengan Dokter Ricky ya. Kemudian nanti pasien dari kamar 202 atas nama Ibu Putri, dia ada keluhan muntah-muntah. Sudah diberikan obat Ondansetron 4 mg 2 kali 1. Hari ini juga akan dilakukan visit oleh Dokter Lia ya. Oke, itu saja. Apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Sudah cukup, Bu. Oke, kalau nggak ada, sebelum kita memulai pekerjaan kita, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Oke, operan kita sudah selesai. Teman-teman semua boleh selamat bekerja. Siang, Suster Algi dan Suster Martina. Saya boleh lihat rekam medik pasien yang di ruangan 208 atas nama Ibu Mareti? Oh iya, bentar ya. Saya ambilkan ya, Suster. Iya, ya. Suster Algi sama Suster Martina hari ini kan ini ya, pasien di 208 atas nama Ibu Mareti itu usianya 60 tahun. Nah, yaitu mau melakukan pemeriksaan langsung aja gitu. Jadi sebelumnya boleh dikaji dulu ya. Kolesterolnya. Oke, baik, Suster. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, Pak, kami perawat yang shift di siang ini ya, Pak. Saya perawat Martina dan teman saya namanya perawat Algi. Jadi di siang ini dari jam 1 sampai jam 6 sore nanti, kami yang bertugas merawat Ibu Mareti ya, Pak. Oh iya, baik, Sus. Ibu saya lagi tidur. Bentar saya bangunin ya, Sus ya. Iya, Bu, Pak. Bu, Bu, itu ada perawat yang mau meriksa Ibu tuh. Bangun dulu, Bu. Oh iya, Nak. Iya. Ibu, perkenalkan saya Suster Martina dan ini teman saya Suster Algi. Kami berdua yang akan merawat Ibu di siang ini dari jam 1 sampai jam 6 nanti ya, Bu. Sebelum itu, Ibu boleh saya lihat gelang namanya? Iya, boleh. Ibu, ya, Ibu boleh sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya, Bu. Nama saya Maretiwati Leo. Lahir 22 Maret 1961, Sus. Baik, sudah sesuai ya, Ibu. Ibu senangnya biasa dipanggil siapa, Bu? Nenek aja, Sus. Soalnya saya sudah sering dipanggil nenek.
Oke, jadi suster akan panggil nenek ya. Baik, Nek. Jadi saya dan suster Algis yang ini akan melakukan pengkajian. Kita akan mengkaji skala jatuhnya nenek ya. Nah, nenek kan udah ada jadwal kan, Nek. Jadwal ronsennya itu hari ini jam 2 siang nanti. Jadi sebelum itu kita mau sedikit bertanya-tanya sama nenek, sedikit mengkaji gimana aktivitasnya nenek sehari-hari. Mungkin Bapak juga bisa bantu ya, Pak, buat jawab. Jadi waktunya itu kira-kira 15 sampai 30 menit ke depan. Tempatnya di sini saja ya, Nek. Apakah nenek bersedia? Oh boleh, Sus. Silahkan, silahkan. Oke, kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa ya, Pak? Iya, nama saya Abraham ya, Sus ya. Tapi biasa dipanggil Bram sih, Sus. Oke, Bapak Bram ya. Oke, sebelumnya nenek posisinya gimana? Sudah nyaman kayak gini, mau tiduran atau dinaikkan lagi kepalanya, Nek? Begini aja, Sus. Begini aja. Oke, sudah nyaman ya, Nek. Jadi kita mulai pengkajiannya ya, Nek. Jadi akan dikaji sama Suster Algi ya. Baik, Nek. Saya Suster Algi ya, Nek. Kita mulai ya pengkajiannya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dalam 3 bulan terakhir ini Nenek pernah jatuh? Misalnya saat berjalan, atau saat turun dari tempat tidur, atau saat mandi, Nek? Yang saya ingat, saya nggak pernah jatuh, Suster. Ya, Sus, mama saya nggak pernah jatuh sih dalam 3 bulan terakhir ini. Oh, nggak pernah jatuh ya dalam 3 bulan terakhir. Oke, saya lanjut ya. Nenek, apakah Nenek memiliki riwayat penyakit lain, Nek, selain keluhan saat ini? Ada, Suster, tapi saya lupa. Apa lagi ya, Nabram? Saya lupa. Ya, kemarin itu dokter bilang kalau nggak salah yang penumpukan pembuluh darah katanya mungkin kolesterol ya mungkin ya, Bu ya. Iya, kolesterol. Oh, ya Nenek ada riwayat penyakit kolesterol ya. Oke, baik, Nek. Untuk aktivitas sehari-harinya, apakah Nenek ada menggunakan alat bantu berjalan seperti kruk, tongkat, walker, atau di rumah Nenek jalan sambil pegang-pegang kursi gitu atau lemari gitu, Nek? Iya ada, nah saya pakai alat bantu untuk berjalan. Alat bantunya alat bantu apa, Nek? Eh, Mama sih pakai walker ya untuk alat bantu jalan biasanya. Sus. Oh iya Pak, Nenek menggunakan walker ya untuk alat bantu jalannya. Oke, baik Nek. Sekarang Nenek sedang terpasang infus ya Nek, untuk obat yang diberikan kepada Nenek sesuai keluhan sesak napasnya Nenek saat masuk rumah sakit. Iya, Suster, iya. Oke Nek, kalau misalnya Nenek berjalan untuk berpindah dari tempat tidur ke kursi, apakah Nenek bisa sendiri Nek, atau harus ada bantuan gitu? Saya bisa sendiri, Suster, dengan bantuan tongkat saya untuk berdiri. Terus duduk lagi, Suster. Oke, baik Nek, masih bisa sendiri ya. Nenek tahu nggak alasannya Nenek kenapa Nenek dibawa masuk ke rumah sakit? Nenek masih ingat nggak keluhan Nenek yang Nenek alami sehingga dibawa ke RS? Saya masih ingat, saya itu sesak napas dan sesak dada. Terus saya juga sudah batuk-batuk, tidak berhenti-berhenti, Suster. Iya benar ya Nek. Keluhan Nenek saat pertama masuk, Nenek sesak napas dan sudah batuk 5 hari. Baik Nek, kita sudah selesai ya untuk pengkajiannya. Boleh Suster Martina lanjutkan? Oke, baik, Nek. Dan juga Pak Bram ya. Nah, tadi kan kita sudah pengajian nih. Jadi dari pertanyaan yang sudah dikaji sama Suster Algi tadi, di sini yang sudah Suster kumpulkan hasilnya itu skala jatuhnya Nenek itu ada 35 ya, Nek ya. 35. Nah, kalau 35 itu dia masuk dalam kategori resiko rendah. Jadi, kalau misalnya tadi 0 sampai 24 itu tidak ada resiko 0 sampai 24. Kalau misalnya 25 sampai 50 itu resiko rendah. Terus kalau misalnya lebih dari 51 itu berarti dia beresiko tinggi. Gitu. Jadi Nenek tadi kan 35 ya Nek ya. Jadi masuk dalam kategori resiko rendah. Jadi karena Nenek dalam kategori resiko rendah, untuk mencegah itu supaya Nenek tidak jatuh,
ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan ya. Jadi Pak Bram juga boleh diperhatikan ya Pak untuk neneknya supaya tidak jatuh. Jadi yang pertama itu Bapak Bram boleh bantu ya, nanti boleh barang-barang itu ditempatkan harus mudah dijangkau sama nenek gitu. Jadi jangan jauh-jauh supaya neneknya waktu ambil barangnya itu dia tidak beresiko buat jatuh ya Pak. Ini Bapak lakukan nanti di rumah atau waktu dirawat di rumah sakit ini ya Pak. Nah yang kemudian yang kedua itu nenek itu diminimalkan dulu Pak untuk berjalan sendiri. Misalnya mau ke toilet begitu, supaya kan kalau sendiri kan nanti beresiko buat jatuh kan Pak. Jadi ini juga sama ya, nanti di rumah juga Bapak harus jaga diminimalkan neneknya untuk jalan sendiri. Kemudian yang ketiga di rumah nanti ya Pak Bram boleh perhatikan juga pencahayaannya di rumah. Kalau bisa janganlah gelap-gelap atau remang-remang begitu ya Pak. Jadi ditambahin lagi pencahayaannya. Ya mungkin di tempat yang masih Bapak rasa kurang terang, boleh ditambahin lagi pencahayaannya ya Pak. Karena kan kalau gelap-gelap kan apalagi sudah tua ya, nenek kan bisa aja jatuh gitu ya Pak. Jadi itu diperhatikan lagi. Kemudian yang keempat, untuk alas kaki. Jadi alas kaki nenek itu misalnya pakai sendal atau sepatu itu jangan alas kakinya yang licin. Kalau boleh pakai yang anti selip supaya waktu nenek jalan tidak tergelincir, tidak jatuh, gitu ya Pak. Jadi kalau sekarang alas kakinya masih yang tidak ada anti selipnya, boleh diganti ya Pak Bram ya. Oke, baik Nenek dan Pak Bram, kita sudah selesai untuk mengkaji dan tadi juga Suster udah kasih tahu ya apa-apa aja yang perlu diperhatikan. Nah, untuk itu Pak Bram sama Nenek ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang mengerti dari penjelasan? Itu sih Sus, terkait dengan ronsen tadi. Jadi pemeriksaan ronsen, apakah saya langsung antarkan ibu saya atau gimana Sus? Oh tidak Pak, jadi untuk yang ronsen itu nanti suster yang akan temani ya Pak. Jadi nanti kita temani jam 2 ya tadi jadwalnya. Jadi kita temani ke ruangan ronsennya ya. Oke, baik Sus. Ada lagi Pak atau Nenek mungkin yang mau ditanyain? Tidak ada lagi, Suster. Ya, dan saya juga tidak ada Sus. Oke, baik. Kalau begitu, pengkajian kita sudah selesai. Saya sama Suster Algi, kami permisi dulu ya, Nenek dan Pak Bram. Nanti jam 2 sesuai janji untuk ronsen, saya dan Suster lain mungkin akan jemput Nenek ya untuk periksa. Nah, kalau Pak Bram atau Nenek ada perlu bantuan, boleh ditekan belnya yang ada di samping tempat tidur Nenek ya. Nanti saya atau Suster Algi nanti akan datang untuk bantu. Kalau gitu, Suster Martina dan Suster Algi permisi ya, Nek dan Pak Bram. Baik, terima kasih ya Sus ya. Ya, Suster, terima kasih. Suster Ezra, ini Sus, kami sudah selesai tadi mengkaji pasien Nenek Mareti tadi. Nah, hasilnya yang kami dapat itu resiko jatuh neneknya itu skor 35 Sus. Jadi dia masuk dalam kategori rendah. Kami juga udah kasih intervensi sama keluarga pasien sama Pak Bram tadi Sus. Oh, oke. Kalau gitu bisa saya lihat dulu catatan intervensi yang udah dikasih ke Pak Bram. Barangkali kalau ada intervensi tambahan gitu, Suster. Oh, ya boleh Sus ini Sus. Oke, saya lihat dulu ya. Oh, iya. Kalau gitu ini kayaknya ada beberapa ini ya, intervensi tambahan yang perlu ditambahkan. Nanti tolong Suster pastikan bel dekat pasien itu mudah dijangkau ya. Terus alarm yang ada di bed pasien itu dan di toilet juga itu pastikan aktif. Terus perhatikan pencahayaan yang ada di ruangan pasien juga dan kunjungi pasien lebih sering gitu ya. Kalau bisa setiap jam, terus nilai keamanan sama kenyamanan pasien juga gitu. Oke, baik Suster Ezra. Baik, Suster. Ada lagi Sus yang ditambahkan?
Kayaknya udah itu aja. Nanti saya infokan ke dokter yang itu ya, yang jaga pasien. Terus untuk hasilnya nanti kita tunggu juga hasil ronsen pasien ya. Oke, baik, Sus. Oke, kalau gitu kita boleh lanjut ke pasien yang lain ya, Suster. Ya, Sus. Iya, Sus. Baik. Oke.